pagi hari ini kita awali ibadah kita dengan doa. Mari bersama-sama saya ucap Bapak dan Ibu untuk kita bersatu hati kita berdoa. Bapak mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kalau kami boleh kembali beribadah secara fisik. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, kesehatan, berkat, dan anugerah yang Tuhan berikan pada setiap kami untuk pagi hari ini kami boleh hadir maupun kami yang menikmati ibadah online ya Bapak. Biar kiranya Tuhan hadirat Allah turun ke atas setiap kami ya Bapak. Ini kami yang boleh menikmati ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami Bapak. Dan biar kiranya kami juga menikmati setiap puji-pujian yang dinaikkan. Setiap firman yang kami dengar, kami juga boleh melakukannya Bapak. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu Bapak melingkupi tempat ini, melingkupi setiap kami Bapak. Untuk kami boleh bersuka cita, kami boleh menikmati ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menyambut dan kami siap untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak dan Ibu. Semoga tidak bosan-bosan kembali ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini kita mau bersuka cita, kita mau naikkan pujian bagi Allah. Kita mau nyatakan bahwa Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang bangkit, dan kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bagi Tuhan, Allah bangkit.
melihat semangat Bapak dan Ibu untuk memuji Tuhan. Saya bersyukur sekali dan sungguh saya bahagia sekali ya. Dan kita berharap bahwa kondisi ini boleh segera pulih. Tuhan boleh menyatakan kuasa-Nya bagi bangsa kita. Pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Kita mulaikan satu pujian bagi Tuhan, seperti Yerusalem di sungainya. Dan biar kiranya pujian ini boleh mewakili setiap hati kita. Biar kita rindu untuk selalu diisi oleh ayat Tuhan.
hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Sekali lagi ini kami yakini, imani sebagai hak istimewa yang kami boleh terima ketika kami boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah memerdekakan kami dari belenggu dosa, yang sudah membebaskan kami dari ancaman maut karena dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh percaya bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka hari ini. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang sungguh akan menguatkan iman percaya kami, sehingga kami boleh tetap hidup sebagai orang-orang yang merdeka dari kuasa dosa. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Oh, suaranya biar pakai masker masih kencang ya. Puji Tuhan. Berarti makannya banyak dari pagi ya. Amin ya. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya sebetulnya ingin mengajak Bapak dan Ibu nanti pulang ke rumah membaca kitab Yosua pasal yang ke-11 sampai yang ke-12 ya. Tapi saya akan meringkasnya untuk Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Ya, besok kita akan merayakan apa? 17 Agustus, hari kemerdekaan. Dan biasa di hari kemerdekaan itu ada selalu satu pekik yang dikumandangkan. Apa itu? Merdeka ya. Coba kalau Bapak Ibu ucapan merdekanya gimana? Merdeka. Merdeka, semangat ya. Ya, sekali lagi gimana gayanya? Merdeka. Ya, gayanya memang begitu pada umumnya ya. Ketika kita mengucapkan merdeka, tangan kanan diangkat, dikepalkan, Bapak Ibu Saudara. Ternyata salah. Amin ya. Iya, ternyata itu salah Saudara ya. Ternyata salah. Gimana yang sebetulnya? Nah, makanya kita perlu belajar sejarah ya, perlu belajar sejarah. Saya akan putarkan sebuah video buat Bapak Ibu Saudara, di mana sebetulnya pekik merdeka itu dikumandangkan, gayanya gimana ya. Kalau yang dengan tangan terkepal terangkat itu sudah biasa, memang sudah lumrah pada umumnya, memang begitu. Ya, coba kita lihat video singkat 1 menit supaya kita tahu gimana sih sebetulnya mengumandangkan pekik merdeka itu di awal-awal kemerdekaan kita itu seperti apa ya. Oke, kita sambil menunggu. Nah, jadi Bapak Ibu perlu kita belajar sejarah ya, supaya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan benar. Nah, kadang-kadang anak-anak Tuhan itu suka melupakan sejarah. Melupakan sejarah apa? Sejarah bagaimana dia ditebus, bagaimana dia diselamatkan, bagaimana dia dimerdekakan ya. Oke, kita coba kita. Tangan kanan naik setinggi telinga. Dari 5 berjari. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur mengucapkan salam nasional merdeka. Dan kita siap sedia mempertahankannya, walau dengan jalan yang bagaimanapun juga. Merdeka. Ya, jadi ucapan merdekanya gimana? Merdeka, gitu ya. Bukan gini, berarti salah kita selama ini ya. Oke, jadi saudara merdeka. Begitu, kalau nggak disambut berarti bukan warga negara Indonesia ya, berarti ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pekik merdeka itu sebetulnya bukan hanya menyatakan kebebasan, tetapi juga bermakna untuk membangkitkan semangat ya, untuk mempersatukan, menyatakan kemenangan, dan yang terpenting adalah untuk mengingatkan orang-orang bahwa Indonesia sudah merdeka ya, untuk mengingatkan, merimain. Makanya pada waktu itu setiap kali seorang warga negara ketemu dengan WNI lainnya dimanapun, mereka selalu salamnya adalah merdeka
Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi merdeka. Wah, kalau nggak merespon berarti kayaknya warga asing ini ya. Ya, harus menyambut ya. Nah, saudara, kita perlu mempelajari sejarah. Kenapa? Karena dari sejarah itu kita boleh mengingat peristiwa-peristiwa yang sudah lalu. Dan Peking Merdeka itu memang sudah ditetapkan oleh Presiden kita yang pertama, Soekarno, yang pada 1 September tahun 45 itu menetapkan supaya setiap warga negara Republik itu memberi salam kepada yang lain dengan mengangkat tangan. Kelima jari ini berarti artinya apa? Pancasila. Nah, cuma ini sudah nggak diingat-ingat lagi, sehingga sekarang banyak orang mau berusaha merubah Pancasila. Padahal itu adalah dasar negara kita, ya. Nah, jadi kita harus selalu mengingat sejarah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dengan belajar sejarah sebetulnya kita bisa pertama meningkatkan nasionalisme. Itu kalau sejarah tentang kemerdekaan kita, ya. Kita harus ingat itu, bahwa itu juga akan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengingat sejarah-sejarah kita. Dan berikutnya adalah memberi kekuatan mental. Kekuatan mental apa? Kita harus ingat bahwa kita sudah merdeka, dan yang penting jangan lagi mau dijajah. Itu pentingnya. Makanya dulu kita selalu masih ingat, tapi yang kalau anak-anak milenial kayaknya udah nggak pernah tahu gitu ya. Dulu yang zaman old kita ini selalu ingat slogan kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka, ya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan saya ingin mengajak kita semua slogan ini dijadikan sebagai satu slogan iman buat kita, ya, karena kita juga adalah orang-orang yang merdeka. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Nanti kita akan belajar tentang itu. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mengingat sejarah. Kenapa? Dengan sejarah itu kita memahami penyertaan Tuhan, ya, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau tanpa ada proses kemerdekaan, tentu negara kita nggak akan seperti ini, betul ya? Nah, tanpa ada penyelamatan dari Tuhan Yesus, kita tidak mungkin jadi orang yang merdeka dari dosa tentunya. Ya, dan kita juga mengingat sejarah untuk apa? Mengerti rencana-rencana Tuhan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Supaya kita tahu kita ini arah tujuannya mau kemana, ya, sehingga kita jangan jadi anak Tuhan yang gini-gini aja, nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan. Ya, kita perlu mengingat semua itu. Nah, di dalam Alkitab yang kita punya, yang harusnya kita pelajari, saudara, di situ banyak sekali kisah-kisah sejarah. Ya, kisah-kisah sejarah, mulai dari kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, kemudian Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, ya, Esra, kitab Nehemia, Ester, itu semua adalah kitab-kitab sejarah yang merupakan satu siklus, atau bukan siklus ya, satu kesatuan atau sambungan dari 5 kitab pertama, yaitu kitab Pentateuch, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi itu ada satu kesatuan sejarah, sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus mengerti sejarah secara keseluruhan, gak boleh sepenggal-penggal, supaya kita mengerti, ya. Nah, saya ringkas buat saudara pagi hari ini sekalian mengingat sejarah tentang bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel yang sudah dibawa perbudakan Mesir selama berapa tahun? 400-an tahun. Kemudian karena mereka terus berteriak kepada Tuhan untuk dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir, akhirnya Tuhan berbelas kasihan dan mengirim siapa? Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Dan setelah melalui peristiwa-peristiwa yang dahsyat, ya, saudara pasti tahu, akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir dengan dipimpin Musa. Setelah keluar dari Mesir, kira-kira hidup mereka nyaman nggak? Hidup mereka enak nggak? Enggak, mereka harus melewati apa? Padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun, kita tahu ceritanya itu. Dan setelah mereka tiba di tanah Kanaan, hidup mereka enak nggak? Enggak, saudara. Ya, enggak enak, ya. Ada sesuatu yang mereka lakukan. Nah, ini yang saya ingin kita mengajak mengingat itu semua.
Nah, ketika mereka di dalam perjalanan di padang gurun itu, tibalah mereka di Gunung Sinai, dan pada waktu itu Allah turun, kemudian bertemu dengan mereka, membuat perjanjian. Diturunkanlah kitab Taurat, dan umat Israel diminta untuk melakukan hukum Taurat, dan sebagai konsekuensinya mereka diberikan tanah perjanjian, ya, itu tanah Kanaan, kita tahu itu. Nah, jadi itu ringkas ceritanya, saudara, kepemimpinan Musa sampai menjelang tanah Kanaan. Belum masuk tanah Kanaan, karena Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Maka digantikanlah oleh siapa? Yosua, bukan Yosua ini, bukan. Ya, digantikan oleh Yosua untuk membawa masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan. Ya. Nah, dari kitab Yosua nanti saudara bisa baca sejarahnya bahwa mereka itu masuk ke tanah Kanaan bukan dengan cara yang mudah, tapi diawali dengan satu peristiwa di mana mereka harus menyeberang Sungai Yordan. Dan di situ juga Sungai Yordan terbelah, ya, supaya orang Israel bisa menyeberang dengan mengangkat tabut perjanjian. Yaitu peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang dahsyat. Begitu masuk ke tanah perjanjian, di tanah Kanaan, hidupnya langsung enak? Enggak, saudara. Mereka harus apa? Berperang. Ayo, siapa yang tahu musuh yang pertama yang dikalahkan? Bangsa Yeriko. Ya, mereka mengalahkan bangsa Yeriko. Habis itu mereka harus mengalahkan bangsa Ai. Awalnya gagal karena mereka mengandalkan kemampuan sendiri, tapi setelah mereka bertobat, baru mereka bisa mengalahkan bangsa Ai. Dan seterusnya banyak suku-suku yang di tanah Kanaan itu harus mereka kalahkan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini ya kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel itu selalu disertai oleh Tuhan. Dan yang saya mau katakan adalah bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, berarti mereka dimerdekakan. Ya, dimerdekakan dari perbudakan bangsa Mesir. Dan itu adalah bukan karena usaha mereka, itu karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Amin ya saudara. Amin ya. Dan berarti kita juga harus sadar bahwa kita ini juga adalah bangsa Israel secara rohani. Ya, secara rohani kita ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, seperti bangsa Israel. Nah, itu sebabnya di dalam Roma, ya, Roma 6 ayat 18 firman Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dimerdekakan, bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita. Itu makanya perbuatan baikmu tidak menyelamatkan, hanya pengorbanan Tuhan Yesus yang di kayu salib yang bisa menyelamatkan kita. Amin saudara. Ya, jadi kita sudah dimerdekakan. Ya, dan setelah kita dimerdekakan seperti bangsa Israel tadi saya cerita, setelah keluar dari Mesir mereka harus melewati apa? Padang gurun. Jadi setelah kita dimerdekakan dari kuasa dosa, saudara harus bersedia menjalani kehidupan padang gurun. Amin. Oh, aminnya ragu-ragu. Amin. Ya, kehidupan padang gurun itu tidak menyenangkan, saudara. Kehidupan padang gurun itu banyak masalah. Kehidupan padang gurun itu banyak kesulitan. Kehidupan padang gurun itu banyak bahayanya, banyak tantangannya. Tetapi kita seringkali juga seperti bangsa Israel. Di dalam perjalanan iman kita seringkali berkeluh kesah. Iya, Pak ya. Ya, seringkali kita ngomel, sekitar ngedumel. Kenapa? Karena kita merasa kok susah ya jadi anak Tuhan itu, kok susah ya jadi orang Kristen ya. Gini nggak boleh, gitu nggak boleh, banyak aturan. Ya, tapi itu harusnya kita jalani, karena itu adalah kehidupan padang gurun. Jadi banyak persoalan, banyak kesulitan, banyak masalah ya, yang tidak bisa dengan mudah kita beresin. Karena kita ikut Tuhan. Beda kalau orang dunia ya, nggak punya uang, korupsi aja selesai, kan gitu ya. Kalau kita anak Tuhan mana boleh, karena itu tidak menjadi kesaksian yang baik ya. Kalau ada orang jahat sama kita, balas saja, hajar. Tapi kita anak Tuhan mana boleh. Susah gak saudara? Susah. Tapi itulah yang harus kita jalani, karena itu adalah kehidupan padang gurun.
Nah, yang kedua, setelah masuk ke tanah Kanaan, hidup padang gurun dan dilewati, masuk ke tanah Kanaan, nggak sederhana. Harus mengalahkan bangsa Yeriko, bangsa Ai, bangsa-bangsa yang lain. Berarti ada musuh yang harus dikalahkan. Sehingga dengan demikian, saya ingin menganalogikan, kalau saudara mengamini saudara adalah orang pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, maka setelah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara diselamatkan, dimerdekakan, menjalani kehidupan padang gurun, sekaligus harus berperang melawan musuh. Amin. Ayo, musuh kita apa? Musuh kita ada dua, saudara. Ya, musuh kita ada dua, saudara, boleh catat. Yang pertama itu adalah setan yang mencobai kita, mengganggu kita, menggoda kita. Amin ya. Yang mencoba dari mana? Dari pikiran kita. Itu yang pertama musuh kita, yang harus kita kalahkan. Yang kedua adalah musuh diri kita, dari diri kita. Dari diri kita ya, dari diri kita, dari dalam diri kita. Apa itu musuh kita dari dalam diri kita? Kedagingan, benar. Yang kedua, keserakahan. Ya, terus apa lagi? Kelemahan-kelemahan kita, yang suka marah, yang suka ngumpat, yang suka pikirannya jelek sama orang, yang suka gosipin. Ini semua musuh yang harus dikalahkan. Ya, jadi artinya apa? Artinya ketika saudara sudah dimerdekakan, maka saudara harus mengalami proses pengudusan melalui padang gurun, kehidupan padang gurun, ya, mengalahkan musuh-musuh kedagingan, musuh-musuh setan yang menggoda kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Nah, itu sebabnya firman Tuhan katakan, ya, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah. Apa itu buahnya? Iman. Iman, ya, buah itu iman yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang jadi artinya setelah saudara percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan jadi warga surga, amin. Tapi habis itu sudah selesai, saudara. Kita harus ada usaha upaya yang kita kerjakan. Keselamatan itu gratis, iya. Tapi untuk sampai ke tanah perjanjian Yerusalem baru, saudara mesti mengerjakan keselamatan saudara. Amin? Amin ya? Nah, bagaimana mengerjakan keselamatan kita? Ya tentu harus dengan usaha yang tadi, ya, mengalahkan semua musuh-musuh kita, ya, godaan-godaan iblis, kedagingan kita, itu yang harus dikerjakan. Tetapi syukur kepada Allah bahwa kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita disertai oleh Tuhan. Amin ya. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 12, Filipi 2 ayat 12 firman Tuhan bilang begini, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, ingat, dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, ini tulisan Paulus ya, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dan kalau saudara sambung nanti di ayat berikutnya, di Roma pasal yang kedua ayat 13 itu firman Tuhan mengatakan begini, ya, Filipi 2 ayat 12 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi artinya apa? Ketika kita menjalani kehidupan padang gurun, kita berjuang mengalahkan musuh-musuh, kita mengerjakan keselamatan kita, sebetulnya yang melakukan siapa? Allah yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Sehingga saudara seharusnya tetap jadi orang yang merdeka. Sepanjang apa tadi catatannya? Takut dan gentar kepada Allah. Ya, itu juga yang dialami oleh bangsa Israel, saudara. Ya, nah oleh karena itu kita perlu belajar sejarah. Nah, kita sudah belajar dari makna rohani yang pertama tentang sejarah bangsa Israel, bahwa kita adalah orang-orang merdeka yang kemudian harus menjalani kehidupan padang gurun dan harus mengalahkan musuh. Ya, kerjakan keselamatanmu supaya kita tetap jadi orang yang merdeka. Jadi merdeka. Nah, luar biasa ya. Oke, sekarang yang kedua, saudara, saya ingin ajak kita semua membuka kitab Yosua, ya, kitab Yosua pasal yang ke-9, saudara.
pasal yang ke-11, pasal yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara ayat 1 sampai 9, nanti saudara baca lanjutannya paling tidak ayat pasal 11 sampai 12 ya, karena itu berkaitan dengan khotbah hari ini. Yosua pasal yang ke-11 ayat yang pertama bilang begini. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Hasor, diutusnyalah orang kepada Yobab Raja Madon dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara di pegunungan di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja itu bersama-sama dengan tentaranya, amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja itu bersekutu dan datang berkemah bersama-sama di dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku akan menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba di dekat mata air Merom dan menyerbu mereka, dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai ke lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Saya mau ajak satu lagi, saudara baca, saya baca buat saudara di ayat 15, ini pentingnya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, nah jadi dari pasal 11 ini, saudara, kita mau belajar bahwa bangsa Israel setelah mereka mengalahkan Yeriko, mereka mengalahkan kota Ai, ya, dan mereka harus menghadapi yang namanya koalisi, ya, koalisi bangsa-bangsa yang ada di sekitar situ, yang jumlahnya besar, yang jumlahnya tadi seperti pasir di laut digambarkannya. Nah, artinya apa? Artinya gini, setelah kita bersedia menghidupi kehidupan padang gurun dan kita bersedia untuk berperang, mempertahankan kemerdekaan kita itu, saudara lihat bahwa kita akan menghadapi musuh yang makin lama makin besar. Katakan amin. Musuh yang makin lama makin besar, tantangan yang makin lama makin sulit, masalah-masalah yang makin banyak. Menyesal gak ya jadi anak Tuhan? Karena jadi anak Tuhan itu, saudara, bukan kehidupan yang nyaman, selalu diberkati, semua dicukupkan. No, justru kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu harus melewati ujian pencobaan, karena itulah yang akan membuat iman kita bertumbuh matang dewasa. Amin ya. Itu makanya Yakobus mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 2 katakan, berbahagialah jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh kok aneh, luar biasa ya, kok menghadapi pencobaan malah harus berbahagia. Iya, berbahagia, karena pencobaan itu justru akan membuat kamu tekun, begitu kata Yakobus, dan ketekunan itu akan membuahkan hasil apa? Kehidupan kekal yang kita akan peroleh, mahkota kehidupan, begitu kata Yakobus. Nanti saudara baca. Jadi artinya apa? Kalau hidup kita tenang, damai, hati-hati saudara, hati-hati. Mungkin sudah waktunya dipanggil pulang sama Tuhan. Amin ya. Loh, nggak berani amin. Jadi dalam situasi sekarang yang sulit dengan virus pandemi COVID begini, Miss Corona yang nggak pergi-pergi, justru kita harus apa? Berbahagia.
Makanya selalu saya katakan kalau ketemu di dalam ibadah dimanapun saya bilang puji Tuhan kita berbahagia karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Kenapa demikian? Justru di masa-masa inilah akan terjadi penyisihan. Siapa lalang? Siapa yang tadi? Siapa yang benar-benar beriman, dia akan tetap beriman di masa-masa yang sulit. Amin. Semakin sulit, semakin beriman. Amin. Ya, itu yang harusnya terjadi, saudara. Ya, semakin sulit, semakin beriman. Semakin banyak masalah, semakin beriman. Bukan malah jadi kecewa, patah hati. Tawar hati. Semakin bergantung kepada Tuhan, semakin kita melihat bahwa kita tidak berdaya. Dan pada masa ini, Anda punya uang banyak, bisa menghindar? Bisa. Ya, udah setengah mati, jaga-jaga, ya pakai sanitizer dan sebagainya. Ya kalau memang sudah waktunya kena, ya kena saja. Ya kalau sudah kena seperti koko saya ya di Kosambi ini sekarang baru kena 2-3 hari. Saya bilang santai aja, ya tenang, nggak apa-apa. Ya paling ujung-ujung dipanggil pulang sama Tuhan kan gitu. Amin ya. Kalau pulang lebih cepat kan lebih baik ya. Amin ya. Pada serem. Kalau kita percaya, kalau kita beriman, kalau Tuhan izinkan kita mengalami, ingat itu adalah ujian untuk memperkuat iman kita. Amin ya. Ini yang harus kita hadapi, yang kita harus ada di dalam hati dan pikiran kita, iman kita. Sama halnya ketika kita kehilangan pekerjaan, penghasilan udah nggak seberapa lagi, nggak cukup lagi, nggak bisa kayak dulu. Bagus, kan pernah saya ajarin di sini. Bagus ya. Bagus, berarti nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa beli baju baru, ya, nggak bisa sombong-sombong, nggak punya duit gimana mau sombong gitu kan? Bagus kan? Latihan buat iman kita, saudara. Ya, sehingga ketika kita meyakini bahwa kita orang yang sudah dimerdekakan, poin yang kedua adalah ingat kita akan menghadapi masalah-masalah yang makin hari makin besar, ya, masalah-masalah yang makin hari makin sulit. Tetapi firman Tuhan katakan begini, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dengar baik-baik, oleh kasih. Justru di dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kita harus mengumbar kasih, mengumbar kasih. Ya, makin menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang sulit, kepada orang-orang yang mungkin kelaparan. Kita harus mengumbar kasih. Apa yang saudara-saudara lakukan? Ya, saya punya jemaat binaan di pinggir rel kereta, saudara. Ya. Dan luar biasanya mereka setiap minggu, meskipun mereka orang-orang yang tidak punya, tapi setiap minggu mereka mau masak bagi buat orang-orang di pinggir kereta, bagi jemaatnya maupun yang bukan jemaat. Justru di saat itu sampai hari ini setiap minggu, saudara, saya juga kadang bingung dari mana dananya. Ya memang adalah dari gereja kami support gitu ya, tapi tidak banyak. Tapi ini setiap minggu dia bilang, koordinatornya bilang puji Tuhan Pak, ada aja lah ya, sehingga kita tetap semangat. Dan itu pelayanan mereka itu luar biasa. Ya, jadi artinya Pak, ya kita di masa yang sulit ini justru kita harus saling menguatkan untuk saling mengasihi, menopang satu dengan yang lain, saling memperhatikan. Amin, saudara. Ya jangan hanya murung di rumah aja mikirin hidupmu sendiri, nggak akan ada gunanya. Amin ya. Kita mau mikirin setengah mati pun Miss Corona nggak akan pergi-pergi. Amin ya. Amin nggak? Iya. Saudara mau doa, mau 7 hari 7 malam puasa tuh pun kalau Tuhan memang belum izinkan untuk pergi, dia tetap akan ada. Amin ya. Nah, tapi yang ada adalah kita harus menghadapi pencobaan-pencobaan yang makin besar itu. Ya, penghiburan dari firman Tuhan, saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Nah, apa maksudnya? Kalau kita kaitkan dengan Yosua yang kita baca tadi dari kitab Yosua, bahwa pertama mereka kalahkan bangsa Yeriko, kedua mereka kalahkan bangsa Ai, ketiga mereka mengalahkan koalisi orang Amori, makin besar tuh musuhnya.
Berikutnya terakhir mereka harus mengalahkan koalisi Raja Hazor yang makin besar lagi jumlahnya. Jadi lihat, makin lama makin besar masalah, makin besar musuhnya. Ini yang harus kita siapkan diri. Jadi kalau hidup saudara makin lama makin sulit, makin susah, banyak tantangan, banyak godaan, berbahagialah. Amin ya. Jangan justru malah sedih, berkeluh kesah, ngomel ngedumel, nggak akan ada gunanya juga. Ya, makanya kita harus siapkan diri kita ya. Jadi makna rohani dari Yosua pasal 11-12 nanti saudara baca bahwa kita akan melawan musuh yang semakin besar, yang semakin berat, dengan serangan yang makin hebat. Dan hari-hari ini iblis itu bekerjanya makin dahsyat saudara. Justru di tengah kesulitan iblis bekerja. Udah ngapain berharap sama Tuhan aja, pergi aja ke orang pintar, kan gitu ya. Wih, ada yang tersinggung. Udah nggak usah yang pakai obat-obatan, nggak usah pakai minum sehat nih ya, panggil aja nih ada mantra yang bisa mengusir virus. Luar biasa dahsyat, kalah ilmuannya. Udah pakai batu aja nih, batu nih kan ada juga ya batu ya. Kalungin ini mengusir virus. Saya lagi mikir dari mana urusannya itu ya batu bisa mengusir virus. Ya kadang-kadang kita imannya digeser saudara. Nah makanya kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ingat sejarah, ingat sejarah. Ya, kalaupun betapapun besarnya lawan yang harus kita hadapi, ingat pencobaan yang kita hadapi tidak akan melebihi apa? Kemampuan kita. Ya, saya mau balik dulu sebentar, saudara perhatikan. Kalau awal-awal begitu masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel ini langsung harus mengalahkan semuanya. Belum tentu bisa menang. Tapi saudara lihat, perhatikan baik-baik. Ini pentingnya kita belajar sejarah. Tuhan izinkan pertama kalahin bangsa Israel. Gampang kok, cuma muterin doang 7 kali, habis itu roboh, selesai kan. Habis itu dikasih yang lebih berat, bangsa Ai yang melawan, dan mereka kalah pertama-tamanya karena mengandalkan kekuatan sendiri. Terus mengalahkan yang lebih besar, mereka menang. Lebih besar lagi, mereka bisa menang. Jadi artinya apa saudara? Tuhan yang mengatur berapa berat, berapa sulit yang bisa engkau tanggung. Tuhan atur saudara. Amin ya. Itu sebabnya ada orang yang diizinkan cuma masalah-masalah kecil, ada orang yang diizinkan menghadapi masalah-masalah besar. Jangan iri. Kenapa? Itu berarti engkau lebih dipercaya Tuhan mampu menanggung masalah yang besar. Amin ya. Dan ingat, pencobaan seberapa berat pun tidak akan melebihi kekuatanmu. Kalaupun masalahmu terlalu besar, Tuhan akan berikan kekuatan kepada engkau sehingga engkau sanggup menanggungnya. Amin. Amin. Ya, aminnya semangat. Kalaupun kita harus menghadapi masalah yang besar, musuh yang besar, dan Tuhan tahu engkau tidak sanggup, maka Dia akan memberikan kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Ya kan itu yang firman Tuhan katakan. Ya sekali lagi nih ya, saya bacakan buat saudara. Ya, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, ya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu artinya kalau masalah kita besar, Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan kasih kekuatan sehingga engkau dapat menanggungnya, sehingga engkau tetap menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Sepanjang taat dan setia. Itu catatannya, jangan lupa ya. Sepanjang taat dan setia. Nah, lalu Tuhan berkata kepada Yosua di ayat 6, saudara, kita lanjutin ya, bahwa janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka harus kamu bakar. Nah, dari ayat 6 ini ada satu pesan yang juga penting, saudara.
bahwa karena Tuhan beserta kita, karena Tuhan juga yang berperang bagi kita, maka apapun jalan kesulitan yang kau hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Bukan cuma jalan keluar yang diberikan, tapi Tuhan juga yang mengatur engkau harus punya strategi seperti apa, mesti lakukan seperti apa. Tuhan yang memberikan hikmat. Seperti waktu bangsa Israel menghadapi Yeriko, siapa yang punya ide untuk mengelilingi benteng Yeriko itu? Tuhan yang berikan. Tuhan yang kasih ide, Tuhan yang kasih strategi sehingga dia bisa mengalahkan. Jadi artinya apa? Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Selalu cari Tuhan, even hal-hal yang kecil. Termasuk misalnya, ya ini sharing aja. Kan berapa kali saya ajak istri saya ke sini. Kadang-kadang kita ribut besar dan saya udah nggak tahu mau gimana lagi supaya berdamai. Jadinya gimana? Ya tanya Tuhan, Tuhan gimana? Ya kadang-kadang lucu juga ya, masa berantem sama istri tanya sama Tuhan. Loh, tapi itu yang harus kita kerjakan. Apa-apa tanya sama Tuhan, supaya dia berikan hikmat, supaya dia berikan jalan keluar kepada kita. Nah, maka dari itu kita harus belajar, saudara. Seberapa besar pun musuh kita, Tuhan akan membuat kita menang. Katakan amin. Karena Dia yang akan punya strategi memberikan jalan keluar. Amin ya. Nah, itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan selalu. Yeremia 17 ayat 7 firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ya di masa-masa pandemi ini mungkin saudara sering mendengar betapa banyak kesulitan yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan terutama, ya. Dan buat saya itu pun sesuatu tantangan, satu yang luar biasa. Kesulitan yang kita hadapi. Tetapi kalau saya trace balik, itu Tuhan yang luar biasa memang. Ya, Tuhan itu luar biasa. Selain menggembalakan, melayani, saya juga aktif di pelayanan di dunia sekuler sebagai seorang trainer. Saya aktif. Dan pada bulan Februari dipanggil sama satu perusahaan, memang klien saya ya dulunya, dan kita teman baik. Terus dia bilang begini, Pak Yosua, bantuin kita di sini. Padahal masih di perusahaan yang lain gitu ya. Pak Yosua bantuin sini. Aduh Bu, saya lagi masih di sana. Udah nggak apa-apa, tapi kan di sana nggak full time ya. Enggak lah, nggak mungkin full time. Ya terus masih ada hari apa yang kosong, hari apa yang kosong? Ya dikejar. Dia bilang, waduh ini jadi pergumulan juga ya, udah Senin, Selasa, Rabu di situ, terus ya udah Kamis, Jumat di sinilah bantu kita. Waduh nggak bisa Bu susah, ayolah bantu ginilah ya. Dia bilang ya udahlah saya tanya dulu sama Tuhan ya, dan akhirnya oke lah ya, masih Sabtu Minggu masih pelayanan, dan saya bilang kalau hari Jumat ada pelayanan saya nggak datang ya. Oh udah nggak masalah, pokoknya bantuin kita bikin konsep dan sebagainya untuk membuat satu program people development, pengembangan sumber daya manusia. Ya udah jadinya. Dan sejak bulan Maret saya di sana. Siapa yang tahu pandemi COVID-19? Jadi selama bulan Maret, April, Mei, Juni sampai hari ini saya nggak pernah kenal yang namanya WFH, nggak pernah saudara. Ya, selalu WFO karena Senin sampai Rabu di perusahaan ini, Kamis Jumat di situ. Dan puji Tuhan, ya. Itu adalah jalan Tuhan luar biasa. Dan sejak bulan Juli akhirnya harus full time di sana, Senin sampai Jumat di tempat yang baru ini. Yang lama karena memang habis kontrak ya udah di situ. Tuh lihat Tuhan luar biasanya. Udah tahu, Tuhan tahu Oktober saya habis kontrak di perusahaan yang satu, dan Tuhan udah siapin jalan keluarnya. Amin saudara. Itulah dahsyatnya luar biasanya Tuhan kita. Makanya saudara jangan tawar hati, jangan putus asa. Seberapapun sulit kehidupanmu, udah jalani aja, karena ada Tuhan besertamu. Amin ya. Nggak akan kau dibiarkan mati kelaparan, nggak mungkin, nggak mungkin. Tetap aja pasti Tuhan pelihara. Amin ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini berkat rohani yang kita bisa terima dari firman Tuhan. Lanjut ya, dari Yosua pasal 11 ayat 15 tadi saya sudah baca. Seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah yang dilakukan oleh Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikan dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, ingat, jadi artinya Pak Yosua itu adalah orang yang taat dan
setia. Nah, sekarang saya ingin ajarkan kepada saudara. Siapa di sini yang ingin menjadi orang yang tetap merdeka dari kuasa dosa? Atau senang dihamba oleh dosa? Enggak. Ya, saudara tetap ingin jadi orang merdeka? Amin ya. Ya, kuncinya cuma apa? Taat. Ya, apa itu taat? Udah, biar gampang lah kan ya, biar ingat-ingat gitu sama saya. Taat itu adalah T. Tuhan berfirman. A. Aku percaya dan melakukan firman Tuhan. Aku kerjakan yang aku bisa, dan Tuhan kerjakan yang aku tidak bisa. Amin ya. Jadi ingat-ingat taat. Ya. Tuhan berfirman, ayo, aku percaya dan lakukan. Aku kerjakan yang aku bisa. Tuhan kerjakan yang aku tidak bisa. Amin ya. Itu taat. Ya, itu taat. Nah, makanya kita ya perlu belajar, saudara, perlu belajar sejarah, perlu belajar firman Tuhan supaya kita benar-benar menjadi orang yang taat. Ya, dengan kalau kita bayang-bayangin, nggak mungkin dengan kekuatan bangsa Israel yang jumlahnya cuma berapa juta itu bisa mengalahkan koalisi yang begitu besar, yang orangnya seperti pasir di laut. Saudara bayangkan pasir di laut sebegitu banyaknya, tidak mungkin kalau bukan Tuhan yang turun bekerja berperang. Amin ya. Amin ya. Sama halnya ketika kita menghadapi situasi sekarang di tengah virus pandemi, terancam negara ini krisis, bahkan negara lain sudah mengalami defisit, ya pertumbuhannya itu minus bukan lagi plus sampai 40%. Kelihatannya aduh berat, aduh sulit. Saudara jangan kecil hati karena kita punya Allah yang besar, yang luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dan Allah kita Allah yang besar ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, saudara, ya, makna rohani. Saudara perhatikan nanti di pasal 12 bagaimana dituliskan dalam sejarah itu bangsa Israel begitu banyak menguasai wilayah-wilayah Kanaan. Satu persatu dan koalisi-koalisi mereka kalahkan. Sehingga kalau nanti saudara baca ya di dalam kitab Yosua itu memang kalau bacanya aja gitu aja tuh membosankan, jujur ya. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan maknanya. Biar firman Tuhan menjadi hidup. Makanya sekarang saya mau bahas buat saudara. Ya, saudara perhatikan nanti ada begitu banyak raja-raja yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Begitu banyak musuh-musuh, ada 31 bangsa yang dikalahkan oleh bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Sampai di situ selesai tugas Yosua. Meskipun ada beberapa wilayah yang masih belum dikuasai, tapi tugas Yosua selesai sampai di situ. Berhasil mengantarkan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, berhasil masuk ke tanah Kanaan. Nah, dahsyat kan? Kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel itu dalam waktu berapa? 7 tahun, saudara udah pintar ya. Di 7 tahun itu mereka kalahkan semua itu. Dan tentunya semua itu bukan mereka usaha sendiri, tapi karena pertolongan Tuhan. Nah, apa maknanya buat kita, saudara? Ini yang terakhir, yang keenam, bahwa kita perlu kesabaran dan ketangguhan dalam menghadapi musuh. Dengan iman bahwa Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan Tuhan. Saudara perhatikan, keluar dari Mesir 40 tahun di kehidupan padang gurun, kemudian berperang selama 7 tahun dan itu pun belum selesai. Jadi ada waktu, ya, ada waktu yang cukup panjang yang harus dilewati. Makanya Roma 8 ayat 28 bilang begini. Kita tahu sekarang, saudara, bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal, ya, dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hanya bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu dicatat, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi artinya kita perlu bersabar untuk menghadapi masa-masa yang sulit, saudara. Ya, jangan mau buru-buru lepas dari Miss Corona. Santai aja, biar tunggu waktunya Tuhan saja. Amin ya. Amin ya. Kalau hari ini saudara belum dikasih sama jodoh sama Tuhan, sabar, santai aja. Ada waktunya kok. Benar ya?
kayaknya masih jomblo gimana? Ya kalau hari ini saudara masih belum dapat pekerjaan yang cukup memadai, usaha saudara belum bisa bangkit kembali, sabar. Izinkan Tuhan merencanakan segala sesuatunya, karena rancangan Tuhan pastilah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, oleh karena itu kita perlu stamina, karena perjalanan iman kita bukan lari sprint, tapi lari maraton. Ya, lari maraton. Jadi kita perlu terus membina iman kita, menumbuhkan iman kita, membangun iman kita sampai kita tiba di kota Yerusalem baru, mendapatkan mahkota kemuliaan. Itu tujuan hidup kita. Amin, saudara. Ya, nah oleh karena itu ya, pembelajaran firman Tuhan hari ini buat kita semua. Yang pertama, kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Harus terus berjuang untuk apa? Mengalahkan kuasa dosa, baik yang dari dalam diri kita maupun dari luar, dari iblis. Ya. Yang kedua, kita akan menghadapi musuh yang makin lama makin besar dan makin hebat. Jangan kita kecewa, tawar hati, apalagi putus asa. Kemudian sebesar dan seberat apapun musuh pencobaan yang kita hadapi, maka tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin ya. Oke, sebesar apapun musuh kita, kita pasti menang. Amin. Karena apa? Karena Tuhan yang berperang menolong kita. Itu dari sejarah bangsa Israel. Untuk meraih kemenangan kita perlu apa? Taat dan mengandalkan Tuhan. Masih ingat taat? Tuhan berfirman, aku percaya dan melakukan, aku kerjakan yang aku bisa, Tuhan kerjakan yang aku tidak bisa. Terakhir, sabar dan tangguh dalam peperangan, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan menolong kita. Amin, saudara. Ya, nah, sebagai pesan terakhir dari firman Tuhan, maka Yosua dikatakan begini, demikianlah Yosua merebut seluruhnya itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa dalam Yosua 11 ayat 23. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanah negeri itu berhenti dari peperangan. Jadi hari ini kita sudah selesai membahas Yosua pasal 11 dan 12. Ya, luar biasa hari ini, ya kan? Nah, jadi tugas Yosua selesai. Yosua menyelesaikan perintah Allah itu dan meraih apa? Kemenangan. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita harus menyelesaikan pertandingan kita. Amin. Sampai finish, sampai tuntas. Amin. Ya, dan saudara tetap akan menjadi orang-orang merdeka yang hidup berkemenangan. Amin ya. Nah, oleh karena itu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan hiduplah dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi saudara dan saya, kita dipanggil untuk meraih mahkota kehidupan. Amin. Oleh karena itu kita harus tetap hidup berkemenangan sebagai kehidupan orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Ya, nah sampai akhirnya kita dapat berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Dan biarlah kiranya pagi hari ini terus kita ingat bahwa hidup sebagai orang merdeka adalah hidup yang berkemenangan bersama Tuhan Yesus junjungan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana yang kami boleh dengar dan kami boleh renungkan dan kami boleh pelajari di pagi hari ini. Sungguh firman-Mu itu Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang merdeka yang Tuhan sendiri sudah merdekakan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah harga yang termahal untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh karena itu bimbing kami Tuhan terus-menerus supaya kami tetap menjadi orang merdeka, supaya kami jangan hidup lagi dalam dosa, supaya kami boleh terus berperang mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis,
kuasa-kuasa keinginan daging kami yang akan menjatuhkan kami sehingga kami menjadi tawar hati dan meninggalkan Tuhan. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang taat dan setia, dan kami percaya apapun masalah kehidupan yang kami hadapi hari ini tidak akan melebihi kekuatan kami, dan terlebih lagi karena Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini. Apabila kami dalam persoalan, dalam masalah, dalam kesulitan, kami percaya Engkau yang akan memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun kami mungkin dalam masalah kesehatan, kami percaya pada waktu dan rencana Tuhan, kami semua akan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Engkau ada beserta dengan kami, sebagaimana janji Tuhan untuk kami selalu ada di dalam diri kami melalui kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam diri kami. Itu sebabnya kami mau terus berjuang Tuhan. Kami terus mau berperang. Kami terus mau mengerjakan keselamatan kami supaya kami boleh mencapai garis akhir untuk memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang memeteraikan firman yang sudah ditaburkan sehingga menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Bapa yang di surga. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Merdeka. Merdeka. Luar biasa, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kita sudah dengarkan firman Tuhan pagi ini. Kita mengucapkan dan kami mengucapkan terima kasih ya buat Bapak hambanya Bapak Pendeta Yusuf yang sudah melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Gimana Bapak Ibu? Merdeka? Merdeka. Jadi nggak kepal tangan lagi Pak ya? Ya. Bapak Ibu yang minggu depan kembali ya kita akan mengadakan ibadah new normal ini. Jadi kita mengucap syukur ya, hari ini adalah ibadah yang ketiga kali ya fisik, dan minggu depan adalah yang keempat. Kita dalam doa Tuhan tetap pimpin setiap ibadah kita. Kita percaya Tuhan menyertai kita semua. Dan untuk rekaman ibadah hari ini ya seperti yang lalu juga akan kita tampilkan ya di ibadah online bagi rekan-rekan kita jemaat Tuhan yang ibadah di rumah, dan akan ditampilkan pada minggu mendatang. Nah Bapak Ibu, kita sudah akan akhiri ibadah kita hari ini, dan dengan kita bagi berdiri kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Thank you.
akhir ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, kami percaya Tuhan, lewat ibadah pada pagi ini Tuhan, kami semua sudah diberkati Bapa. Kami diberkati lewat puji-pujian, kami diberkati, disegarkan lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Pada pagi ini Tuhan, kami menjadi orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus, menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat firman-Mu pada pagi ini Bapa. Kau berkati dalam hidupnya, keluarganya, dan dalam pelayanannya dimanapun hamba-Mu melayani Bapa. Dan Tuhan memberkati juga semua anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi ini Tuhan. Dan Tuhan berkati kami semua yang sudah hadir. Dan kami juga berdoa percaya Tuhan yang menyertai, memberkati saudara-saudara kami yang beribadah secara online di rumah. Tuhan juga hadir berada di antara mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami sebentar akan akhiri ibadah ini. Berdoa kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa menyertai kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha, sampai kedatangan Kristus kedua kali menjemput kami ke dalam dunia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.